Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini akan membahas bab 2 tentang tauhid. Baik, pengertian tauhid dan istilah-istilah lainnya. Tauhid secara bahasa berasal dari bahasa Arab tauhid, bentuk masdar atau infinitif dari kata wahada yang al-i'tiqadu biwahdaniyatillah, keyakinan atas keesaan Allah. Tauhid secara istilah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala esa dan tidak ada sekutu baginya. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala artinya esa tunggal. Ilmu tauhid itu membahas tentang keesaan Allah, sifat-sifatnya, Rasul Allah dan sifat-sifatnya bagi Rasul tersebut. Pengertian tauhid dan istilah-istilah lainnya. Ilmu tauhid disebut dengan ilmu tauhid karena pokok pembahasannya yang paling utama adalah mengesahkan Allah. Ilmu tauhid memiliki istilah lain atau disebut dengan usuluddin, aqaid, ilmu kalam, ilmu ilahiyah. Usuluddin berarti membahas tentang pokok-pokok agama. Aqaid adalah ilmu yang berkaitan dengan keimanan dan kepercayaan. Ilmu kalam, penanaman ilmu kalam berkaitan dengan pembahasan kalam Allah, yaitu Al-Quran, apakah ia qadim atau makhluk. Sedangkan ilmu ilahiyah yaitu ilmu yang membahas tentang eksistensi Tuhan atau Allah. Sekarang kita akan masuk kepada ruang lingkup tauhid. Ini ruang lingkup tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama, ma'rifatul mabdah, yang artinya mempercayai bahwa Allah adalah pencipta alam. Yang kedua, ma'rifatul al-wasiqah, yaitu mempercayai para utusan Allah. Dan yang ketiga, ma'rifatul ma'ad, yaitu mempercayai akan adanya kehidupan abadi setelah mati di alam akhirat nanti. Baik anak-anak, macam-macam tauhid. Ini yang pertama, rububiyah. Rububiyah itu berkaitan mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, penguasa, dan pengatur alam semesta. Yang kedua berkaitan dengan tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa hanya kepada Allah lah manusia harus beribadah, memohon pertolongan, tunduk, patuh, serta tidak berpaling darinya. Ketiga, tauhid sifatiyah atau yang disebut dengan tauhid sifat, percaya hanya Allah yang memiliki nama-nama mulia, yaitu Asmaul Husna, dengan segala sifat kesempurnaan dan terlepas dari sifat tercela atau segala sifat tercela. Baik, ada beberapa contoh perilaku orang yang bertauhid, diantaranya yaitu Salman Al-Farisi. Salman beragama Majusi sebelum akhirnya memeluk Islam. Salman senantiasa berjuang untuk menemukan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Kedua, Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah hidup dalam keprihatinan. Rabi'ah dijual sebagai budak, siang bekerja dan malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah rajin beribadah dan terkenal sebagai ahli sufi. Rabi'ah sangat mencintai Allah melebihi kecintaannya terhadap diri sendiri. Menerapkan perilaku tauhid dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, setiap orang pasti ingin menyuguhkan hati untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dua, orang yang memiliki keteguhan tauhid akan menerapkan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, orang yang teguh tauhidnya akan senantiasa melangkahkan ke jalan yang benar. Keempat, tauhid yang tertanam akan membimbing setiap langkah dan perbuatan seseorang. Ada hikmah orang yang bertauhid, artinya
hikmah orang yang bertauhid ini menimbulkan sikap kesungguhan, pengharapan dan optimisme. Kedua, menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiga, mendidik akal manusia agar berpandangan luas dan suka penelitian tentang alam. Tiga, mendidik manusia merendahkan diri dan tidak tertipu oleh sifat-sifat kemanusiaan. Empat, menjauhkan dirinya dari angan-angan yang sombong. Lima, diliputi ketenangan dan pengharapan. Enam, berpotensi masuk surga. Ada beberapa negatif orang yang tidak bertauhid, di antara yang satu, tidak ada sikap optimis dan pengharapan dalam hidup. Dua, berpandangan sempit. Tiga, mudah tertipu oleh hal-hal yang sifatnya manusiawi dan duniawi. Empat, akan tertutup hatinya. Lima, diliputi rasa gelisah. Enam, akan masuk neraka. Baik anak-anak, dari apa yang disampaikan, maka kita terakhir akan membahas atau merangkum daripada bab tauhid. Yang pertama, tauhid secara istilah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala esa dan tidak ada sekutu baginya. Istilah ilmu tauhid bermacam-macam atau nama lain dari ilmu tauhid bisa disebut usuluddin, aqaid, ilmu kalam dan ilmu ilahiyah. Pembagian tauhid terbagi menjadi tiga, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid sifatiyah. Dan selanjutnya, menjaga tauhid harus ada upaya sungguh-sungguh agar tetap melekat dalam hati. Dan selanjutnya, kelima, kepribadian bertauhid sehari-hari, keteguhan hati untuk mengesahkan Allah dalam segala hal. Berikutnya, hikmah bertauhid itu dapat menumbuhkan sikap optimis dan kesungguhan dalam hidup, mendidik akal manusia agar berpandangan luas dan suka meneliti, menggunakan harta di jalan Allah, merendahkan diri dan tidak tertipu sifat kemanusiaan, terhindar dari angan-angan kosong dan berpotensi masuk surga. Akibat negatif bertauhid, di sini tidak ada rasa optimis dan pengharapan dalam hidup, berpandangan sempit, mudah tertipu oleh hal-hal yang sifatnya manusiawi dan duniawi, tertutupnya hati, hatinya selalu diliputi kegelisahan dan akan masuk neraka.